Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo Rek, gimana kabarnya? Di sini eh saya coba untuk buat video. Buat video tutorial. Tapi ini di luar out of the script. Jadi ini langsung aja tas 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 tas. Tadi itu saya sudah buat script, bikin dialog dua orang tentang tips JEPT dan permasalahan-permasalahan yang ada di JEPT itu. Tapi karena kamera tidak mendukung, kemarin saya sudah punya kamera pocket dari 2014 2013, tapi karena nggak ada soundnya, nggak ada sound eksternalnya, mic eksternalnya, jadi ketika ngerekam juga nggak keluar suaranya. Udah saya coba pindah ke laptop, terus nggak ada suaranya. Dari sana juga, dari internalnya nggak ada untuk ngerekam suara. Jadi ya mau nggak mau pakai HP aja. Ini khusus untuk 3 orang, Adin, Tony, Zaki. Nah, hehe, ini video khusus. Sorry, baru ngerekam sekarang. Kemarin bikin skrip, mau bikin itu storyboard juga udah bikin, udah jadi, tapi belum terlaksana untuk tag videonya, maaf sekali. Hehe. Ini tak bahas secara rinci detail. Oke, langsung aja. Yang pertama, listening ya. Ini tipsnya. Pertama, listening ini ada 2 bagian listening. Bagian pertama tentang pilihan ganda. Di pilihan ganda ini ada 4 opsi jawaban A, B, C, D. Nah, ini percakapan pendek, short dialog. Kita fokus pada orang kedua. Oke. Pada listening kita fokus pada orang kedua. Jadi misalnya orang pertama, hello, good morning. Orang kedua balas, hello, good morning. What about this season? Bagaimana musim ini? Nah, kita fokus pada orang kedua itu. What about this season? Bagaimana musim ini? Nanti di soal pertanyaannya biasanya tuh isinya tentang season. Misalnya, this season is very cold. Musim ini sangat dingin, atau itu pokoknya hanya ada satu jawaban yang sesuai dengan pernyataan orang kedua. Itu. Jadi fokus pada orang kedua. Kalau bahasa Inggrisnya focus on the last line. Fokus pada kalimat terakhir. Nah, itu aja dipahami banget. Jadi ketika orang pertama ngomong, jangan didengerin, orang kedua sini didengerin. Orang kedua dan fokus pertanyaannya. Terus listening part B itu yang lumayan susah menurut aku. Soalnya di sini tuh kita mendengarkan dan kita nulis jawabannya berdasarkan apa yang kita dengar. Jadi paragraf rumpang isian. Misalnya paragraf my name bla 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 Fajri. Nah, pas di listeningnya ada tulisannya is, my name is. Nah, kita ngisi isnya itu di lembar jawaban. My name is Fajri. Nah, di sini kita hanya boleh mengisi 1 hingga 3 kata. Jadi misalnya card blue itu udah 2 kata. Atau my name is udah 3 kata. Jadi maksimal 3 kata. Nah, di sini yang menurut aku susah soalnya ketika kita ngisi bagian 1 dan bagian 2 saling berdekatan. Jadi misalnya dalam satu paragraf ada 2 soal yang kosong, ada 2 isian yang rumpang. Nah, di sini kita jangan fokus pada nomor 1, tapi kita fokus dua-duanya. Jangan ditulis dulu yang nomor 1 atau nomor awal-awal, tapi didengerin dulu, diingat-ingat jawabannya apa, baru ditulis setelah yang kedua udah kamu dengerin. Misalnya gini, my name titik Fajri, my titik is playing football. Nah, my name titik isnya tuh kita ingat-ingat dulu. Oh, is. Oke. Jangan ditulis dulu, diingat-ingat dulu. Terus paragraf baris berikutnya
my is playing football. Oh, berarti pas di listening my hobbies. Oh, berarti hobi. Nah, baru deh kita isi is sama hobi. Isinya bareng. Kalau kita isi ya is dulu, yang pertama dulu, biasanya yang belakangnya tuh kelupaan biasanya. Jadi ngisinya tuh dua langsung. Karena ini juga setiap dua soal tuh dalam satu baris. Nah, jadi kalau kita ngisi yang pertama dulu, nanti yang belakang nggak kedengeran karena kita fokus pada ngisi. Nah, kita ngisinya dua langsung nanti. Diingat-ingat dulu. Oh iya. Terus yang kedua, oh iya, baru isi. Ntar gitu terus nanti. Ini 10 soal ini. Listening. Nah, listening ini juga bobotnya kedua. Jadi memang benar-benar harus ditekanin di listening. Banyak menyumbang nilai di listening. Terus yang kedua, bagian kedua ada structure and written expression atau grammar. Nah, grammar ini menurut aku paling gampang, soalnya cuma 15 menit dan menyumbang nilainya paling kecil. Jadi kita nggak usah terlalu fokus di grammar. Cuma ini tipsnya kalau grammar. Kita bedain mana subjek, mana verb. Gimana cara bedainnya? Kalau subjek dia di awal kalimat ada the, nah itu subjek. Kata kuncinya the, atau numbers, atau istilah, atau apa itu, subjek itu seseorang. Bisa juga kata kerja menjadi sebuah subjek. Misalnya dengan keterangan kata kerja itu dikasih VNG atau verb ing. Misalnya gini, my hobbies is watching television. Nah, my hobbies is watch television. Itu kan masih my-nya tuh subjek. Nah, ketika kita rubah kata kerja menjadi sebuah subjek, maka kata kerja ditaruh depan, dikasih verb ing. Watching is my hobbies. Watching is my hobbies. Jadi watchingnya tuh kata kerjanya dikasih verb ing. Itu kalau misalnya tentang merubah kata kerja ke bentuk subjek. Terus ntar gampang lah itu. Yang penting subjek di awal kalimat, an istilah atau kita nggak paham maksudnya apa. Terus yang keenam cirinya adalah bisa kata kerja menjadi subjek ketika dia verb ing. Terus udah itu 6. Nah, kalau kata kerja ciri-cirinya adalah kata kerja berakhiran s, is, ies, atau ed, atau ada auxiliary dan modal. Itu 5. Berakhiran s, is, ies, ed, terus ada auxiliary atau modal. Nah, kalau ada auxiliary atau modal, misalnya can, must, would, shall, will, aku lupa apa lagi, itu modal ya. Atau auxiliary itu kayak be gitu, have, would gitu. Nah, itu harus dengan verb 1. Itu bedainnya antara kata kerja dan subjek, itu dipakainya harus benar. Terus misalnya Ayu Dewi juga masuk ke dalam subjek. Ayu Dewi nggak pakai s. Jadi misalnya I play football, play, I tanpa s, play-nya kata kerjanya tanpa s di belakangnya. Kalau he, she, it pakai s. Itu untuk bedain. Ntar di sana banyak pengecoh-pengecohnya, jadi nggak cocok loh, ini kok I-nya pakai s, harusnya kan Ayu Dewi nggak pakai s. Nah, ini kok pakai s, berarti salah. He, she, it pakai s. Terus bagian ketiga ada reading comprehension. Di reading comprehension ini tuh apa itu namanya, bagian yang menyumbang paling banyak nilai. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah ada banyak paragraf. Tipsnya adalah baca satu kalimat di awal paragraf, satu kalimat aja, dipahami betul-betul, cari topik utamanya, terus membaca memindai
baca cepat, kita nemu intinya apa, kita nemu intisarinya apa, terus langsung pertanyaannya gitu. Nanti gitu lagi. Di sini tuh ada 4 tipe. Pertama pilihan ganda biasa, yang kedua nanti ada true, false, or not given. Kita harus benar-benar perhatian dengan seksama. Biasanya setiap paragraf itu ada clue-cluenya, setiap paragraf ada clue, kata kunci. Jadi kita harus benar-benar cari mana kalimat pokoknya. Setelah tahu kalimat pokoknya, kita bisa tahu maksudnya apa. Terus ada 2. Pertama tadi pertanyaan pilihan ganda, yang kedua true, false, or not given. Yang ketiga di sini ada mencocokkan. Jadi misalnya pernyataan ini terdapat di paragraf bagian mana, nah gitu. Pertanyaan ini di paragraf bagaimana. Jadi pernyataannya itu bukan pernyataan langsung, cuma udah di parafrase. Kita harus mencarinya secara teliti. Oh, ini ada di kalimat ini, ada di paragraf 3 misalnya. Terus yang keempat ada tentang apa dia? Keempat ya, 4 tipe kok. Oh, 4 tuh bagian rumpang. Kita mencocokkan. Misalnya pernyataan di soal, my car is blue, padahal di jawabannya tuh my car is red. Oh, berarti salah. Nah, gitu. Atau misalnya pencocokannya tuh ada rumpang lagi. I'm drink milk every day. Nah, I drink milk titik-titik. Nah, kita tinggal nyocokin di kotak, ada banyak kotak itu jawabannya, kita milih oh everyday. Nah, tinggal dimasukin. Di sini ada 60 soal dan 60 menit. Jadi sebisa mungkin pada saat ngerjain grammar atau structure-nya, bagian readingnya benar-benar dimaksimalin, benar-benar harus bagus, soalnya ini banyak menyumbang nilai. Aku kemarin pas awal tahun 2019 tes CEPT bagian reading 270, bagian grammar cuma 76, listening 140-an. Jadi memang pertama reading, terus listening dan grammar. Nah, mungkin itu sih tipsnya. Sorry belum bisa bikin video yang bagus. Yang penting besok harus lulus tes CEPT. Nah, gitu aja. Nah, itu tips teknis CEPT yang udah saya coba awal tahun kemarin 2019. Ya, semoga aja membantu sedikit. Itu mungkin sedikit yang saya tahu, yang saya alami kemarin. Semoga bermanfaat, dan maaf ini cuma teknis, perkara ilmu atau teori saya kurang begitu tahu. Jadi memang benar-benar disiapin dengan maksimal, jangan terlalu ngeremehin, jangan terlalu stres juga. Hati-hati dalam mengerjakan, diteliti lagi. Ya, semoga lolos, semoga berhasil, semoga lulus wisuda, membuat orang tua bahagia. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry kalau kepanjangan.